pastikan soket baterai tersambung dengan aman. Setelah itu tutup covernya. Selanjutnya kunci kontak on, tombol emergency on. Voltmeter menunjukkan bar baterai. Nah, ini bar baterai kondisi warnanya hijau. Ketika hijau ini masih keadaan posisi 98% atau 90%. Yang hijau ini ketika sampai mentok itu tanda baterainya 100%. Tanda baterai 100%. Nanti ketika posisinya baterai semakin berkurang, lampu indikator akan berpindah ke sisi kiri dan di pertengahan berubah menjadi warnanya oranye. Ketika di 4 bar garisnya berubah menjadi warnanya merah. Nah, ini bagian hor meter. Selanjutnya, untuk mengoperasikan unit ini, untuk pijakan kaki kita buka. Untuk berdirinya operator, handle ini safety-nya untuk operator. Ketika posisi belok supaya operator tidak akan posisinya tidak ngebanting atau artinya tidak terjatuh. Ini fungsinya safety-nya. Nah, untuk selanjutnya posisi masih stang masih awal, masih tegak. Kita tekuk posisi stangnya, ditekuk sesuai yang sensornya ini bisa terbaca. Baru untuk tombol maju kita arahkan ke depan, tombol belakang untuk arah mundur. Iya kan? Oh. Untuk posisi maju mundur. Luas warna hijau, tarik ke bawah untuk mundur, tekan ke atas untuk maju. Nah, ini posisi lampu indikator ini hijau. Nah, ini jalannya cepat. Oke. Untuk kecepatannya. Nah, kalau untuk yang belum terbiasa, Pura-pura. Kita kasih mode pura-pura. Warnanya berubah merah. Ini mode lambat. Mode lambat ya. Ini tombol klakson. Naik selanjutnya untuk posisinya naik. Kita posisikan tombol ini kanan kiri. Naik. Nah, ini kenapa dia mati posisinya hanya di 1,5 meter, karena safety-nya terbuka. Nah, fungsinya kenapa dia mati ini safety-nya, karena ketika posisi barang ada di atas, untuk menghindari kecelakaan kerja, jadi si operator supaya bisa larinya atau misalkan menghindarinya gampang, handle safety-nya kita turunkan. Cara menekan tuas merah. Lalu kemudian ini bisa lanjut naik. Kanan kiri bisa sama aja. Ini sudah mentok, limit switch sudah kena. Jadi walaupun pencet tombol, dia motor mati tidak akan naik lagi. Karena sudah ketinggian maksimal. Kemudian tombol turunnya.
kanan kiri sama. Nah, bentok ini sudah mati, mantap. Oke. Nah, tombol yang merah ini ketika posisinya operator sedang berada di menggunakan unit ini, ketika mundur, sewaktu-waktu dia badannya, tubuhnya menyentuh ini, dia akan otomatis mati sendiri, ngerem. Dan ini unit tidak bisa maju ataupun mundur. Untuk kembali lagi menormalkan, kita balik lagi ke kunci kontak untuk di restart. Fungsinya, lalu tekuk lagi handle-nya, baru normal kembali. Apabila setangnya tidak ditekuk, sensor tidak akan membaca dan dia tidak akan mau maju mundur. Lalu unit ini apabila operatornya tidak mau berdiri pijakan, bisa untuk maju mundurnya. Fungsi sama, naik turun bisa. Tapi untuk perawatan unit ini, jangan lupa air akinya selalu sering dicek. Untuk pengecekannya berapa lamanya tergantung dari pemakaian si operatornya. Kalau pemakaiannya sering unit ini digunakan, taruhlah kita pengecekan air aki ini ketika posisi mau mengecas. Dikontrolnya air aki jangan sampai berkurang. Nah, batas pengontrolan air akinya berkurang. Ini lihat, ini kan penuh posisinya. Nah, ini patokan elemen akinya itu sampai harus terendam. Terlalu penuh juga tidak boleh. Intinya ini batas air akinya sampai elemen-elemen si air aki terendam, tapi tidak boleh berlebihan. Karena nanti kalau misalkan berlebihan air akinya, ini akan posisinya pada saat pengecasan dia menguap dan berceceran, mengakibatkan banyaknya jamur dan korosi. Dicek satu persatu per sel. Setelah air akinya cukup dan kemudian Bapak langsung untuk melakukan pengecasan ketika si baterai sudah low. Ini yang perawatan di baterai. Untuk perawatan untuk tiang-tiang masnya, tiang-tiang hidroliknya, jangan lupa dikasih grease untuk rel-rel ini, posisi untuk jalannya si bearing atau si poli. Nah, ini pakai grease, yang ini juga pakai grease. Tiangnya kan ada 2 tiang. Lalu untuk rantainya pakai chain loop. Jadi khusus untuk rantai. Sendiri ada posisinya ada di daerah area ini tangkinya untuk penggantian oli di sekitar 1 tahun atau 1200 jam berlaku kelipatannya.